Hening malam di jalur Karangjati seakan jadi panggung gelap bagi para pemangsa. Di bawah temaram lampu jalan yang sekarat, sebuah truk tangki melintas lambat, rodanya menggerus aspal yang lembab oleh hujan sore tadi. Tapi ini bukan kisah tentang si sopir, bukan pula tentang muatan BBM yang berharga ratusan juta. Ini kisah tentang Rimbo Botak, lelaki bertubuh tambun dengan kepala licin berkilat, yang namanya dikenal di kalangan sopir dan preman sebagai Raja Pemalak Jalur Timur. Rimbo berdiri di pinggir jalan, tangannya bertolak pinggang, tubuhnya dibalut jaket kulit tua yang koyak di bahu. Tatapannya kosong, tapi matanya menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. Di belakangnya, 6 orang anak buah berjejer, masing-masing menggenggam besi, rantai, dan golok yang baru diasah. Mereka bukan sekadar bandit kaleng-kaleng, ini kawanan yang sudah makan asam garam dunia jalanan. Malam itu bukan malam biasa. Sudah 2 hari ini, Rimbo mendengar kabar ada mobil tangki milik perusahaan BBM swasta yang berani melintas tanpa izin dari mereka. Sopir-sopir lain sudah setor uang keamanan, tapi yang satu ini melaju tanpa rasa takut, seolah-olah jalur ini bukan milik Rimbo. Nggak ada yang lewat jalur gua tanpa nyetor, gumamnya, sambil mengunyah batang rokok yang belum disulut. Di kalangan sopir, Rimbo lebih dari sekadar preman. Ia adalah momok. Ada yang bilang dia pernah membenamkan kepala sopir ke dalam drum solar karena berani menolak bayar. Ada pula yang cerita Rimbo tak segan mematahkan tangan hanya karena sopir telat setor. Tak ada yang berani melawan. Hukum jalanan cuma punya satu aturan, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dan Rimbo sudah membuktikan siapa dia selama lebih dari 10 tahun. Rimbo bukan hanya ditakuti karena brutal, tapi juga karena tak pernah salah pilih target. Ia tahu betul mana truk yang layak disatroni, mana sopir yang mudah ditekan. Malam itu, di balik senyumnya yang sinis, ia sudah membayangkan wajah panik sopir tangki yang katanya bandel itu. Dia yakin, begitu truk dihentikan, sopirnya bakal gemetar, menyerahkan dompet, dan mungkin 1-2 jerican BBM buat uang rokok. Tapi ada satu hal yang malam itu terlewat dari benak Rimbo, sesuatu yang bahkan tak pernah dia pertimbangkan. Ada kalanya jalanan tidak tunduk pada hukum manusia. Ada kalanya, jalur gelap menyimpan sesuatu yang bahkan preman sekelas Rimbo pun tak akan siap menghadapinya. Angin malam berembus dingin, membawa bisikan samar dari kegelapan. Salah satu anak buahnya, Maman, sempat bergidik saat melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung jalan. "Bang, ini kok rasanya beda?" "Iya," bisiknya. Rimbo hanya menoleh sekilas, lalu mendesis, "Kalau takut, minggir. Malam ini gua mau ngasih pelajaran." Di kejauhan, suara deru mesin tangki mulai terdengar. Rimbo mengepalkan tinjunya, langkahnya mantap ke tengah jalan. Ia berdiri tegak, tubuhnya seperti batu karang di lautan aspal. Di balik mata kerasnya, satu kalimat terpatri kuat, malam ini, siapapun sopirnya, akan tunduk di bawah sepatu Rimbo Botak. Deru mesin itu semakin dekat, dentumannya membelah malam seperti ancaman yang tak kasat mata. Dari tikungan, muncullah sebuah truk tangki berwarna putih bersih, dengan logo perusahaan BBM swasta yang baru berdiri. Tak ada kawalan, tak ada sopir cadangan. Hanya satu kepala kecil tampak di balik kaca depan, duduk tegak, tangan kanan memegang kemudi dengan tenang. Rimbo menyipitkan mata, mencoba menembus remang cahaya lampu depan. "Apa itu, cewek?" gumam Maman, nyaris tak percaya. Beberapa anak buah lain ikut melongok ke depan, bisik-bisik mulai terdengar. Di balik kemudi, sosok perempuan muda, berkerudung hitam, wajahnya teduh namun tanpa ekspresi. Mobil melaju perlahan seolah tidak menyadari 6 lelaki bersenjata berdiri di tengah jalan. Sesuatu yang tak lazim dan anehnya, justru membuat udara sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Rimbo mendecak, menahan amarah yang mulai mendidih. "Cewek, sopir cewek." Dia pikir tempat ini pasar malam. Bentaknya, ia melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar truk berhenti. Dalam benaknya, ini bakal jadi cerita yang dia banggakan, memalak sopir cewek, lalu minta setoran double karena nggak tahu diri. Rahayu, si perempuan sopir itu, akhirnya menarik rem tangan. Truk tangki berhenti hanya 2 meter dari Rimbo. Lampu besar menyinari tubuh gempal Rimbo dan kawanan anak buahnya. Tapi alih-alih panik atau takut, Rahayu hanya menatap dari balik kaca. Matanya sayu, nyaris hampa, seperti menatap sesuatu yang jauh di balik tubuh Rimbo.
Dan itulah yang justru menusuk ego sang preman jalanan. "Heh, turun!" Suara Rimbo membelah malam. Ia menghantam kap mesin dengan gagang golok, suaranya nyaring memantul di sepanjang jalan. Tak ada reaksi, tak ada rasa gentar. Perempuan itu hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka seakan menegang. Bahkan suara jangkrik pun menghilang entah kemana. Maman menepuk bahu Rimbo, berbisik gugup, "Bang, matanya, Bang." "Itu, matanya." Rimbo berbalik dengan kesal, "Apaan sih lo?" Tapi ketika ia menoleh lagi ke arah truk, sepasang mata Rahayu menatap lurus ke arahnya, tajam, merah samar, seolah nyala bara menyala dalam bola matanya. Rimbo terpaku sejenak, ada sesuatu yang merayap dingin di tengkuknya. Perempuan itu perlahan membuka pintu, langkahnya turun dari truk nyaris tanpa suara. Ia berdiri tegak, tubuhnya mungil dibandingkan para preman itu. Tapi dari sorot matanya, seolah ada beban ribuan nyawa yang menatap Rimbo balik. Sesuatu yang membuat anak buah Rimbo mundur setapak, tak berani menatap langsung. Dan Rimbo, dia justru semakin maju, separuh karena gengsi, separuh lagi karena amarah yang mulai menutup logikanya. "Gua bilang, ini jalan gua," desis Rimbo, menahan getaran di dadanya. Tapi saat perempuan itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara lirih, hampir berbisik, seluruh darah di tubuh Rimbo seakan membeku. "Jalan ini, bukan milik siapa-siapa." Suara perempuan itu memang lirih, tapi rasanya menghantam dada Rimbo seperti palu godam. Sejenak, semua terdiam. Jalanan yang biasanya riuh oleh suara serangga dan desau angin mendadak senyap. Bahkan Maman yang biasanya paling cerewet kini hanya berdiri kaku, menelan ludah keras-keras. Rimbo menatap perempuan itu, Rahayu, kini berdiri setengah meter darinya. Wajahnya bersih, pucat, dan terlalu tenang, terlalu dingin untuk seorang perempuan yang baru saja dihadang oleh gerombolan preman bersenjata. "Lo siapa? Hah, mau cari mati?" Suara Rimbo meledak, mencoba menutup rasa gentarnya sendiri. Dengan kasar, dia mengangkat golok dan mengarahkannya ke wajah Rahayu. Tapi perempuan itu hanya menunduk pelan, matanya tetap terpaku di tanah. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum takut, tapi lebih seperti iba. Dan bagi Rimbo, itu jauh lebih menghina. Rimbo menggeram, lalu mengayunkan goloknya ke arah bahu perempuan itu. Gerakan cepat, pasti. Tepat sebelum besi dingin itu menyentuh kulit, sesuatu yang tak pernah Rimbo bayangkan terjadi, goloknya patah. Di tengah ayunan, suara berderak terdengar jelas. Mata golok terbelah dua, terlempar ke tanah sebelum mencapai sasarannya. Semua mata terbelalak. "Astagfirullah," desis Maman di belakang. Rimbo melongo, menatap gagang golok yang kini tumpul di tangannya. Tangannya bergetar, tidak karena takut, tapi karena sesuatu yang bahkan dia tak mengerti. Ia memandang Rahayu lagi. Gadis itu masih berdiri di sana, tanpa bergeser sejengkal pun. Seolah besi, senjata, atau bahkan maut, tidak berlaku untuknya. "Apa-apaan ini?" gumam Rimbo, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mundur setapak. Dalam pikirannya, semua logika preman jalanan yang ia kenal tak berlaku malam ini. Ini bukan soal preman lawan sopir. Ini seperti manusia melawan sesuatu yang tak terjelaskan. Tapi egonya menolak mengakui. Ia masih Rimbo botak, raja jalanan. Mana mungkin dia mundur hanya karena seorang cewek berkerudung. "Bang, kita cabut aja," bisik Maman, suaranya hampir seperti memohon. Tapi Rimbo justru berbalik dengan tatapan garang. "Cabut," bentaknya, matanya melotot. "Lo pikir kita siapa? Gua gak pernah mundur sama yang begini." Suaranya menggema, memaksa anak buahnya menarik napas panjang. Rimbo menggenggam sisa gagang golok itu, berusaha menahan getaran di tangannya. Dan saat itulah, Rahayu mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya menembus mata Rimbo, tajam dan dalam, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik bola matanya. Suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, namun tetap setenang bisikan malam. "Aku cuma lewat, jangan paksa aku mengajarimu, apa itu rasa sakit." Rimbo mematung. Kata-kata itu, pendek, dingin, seperti cambuk api di dadanya. Ada hawa asing merayap dari tanah, menjalar ke udara. Tak seorang pun di antara mereka yang sadar, malam ini, mereka baru saja menyentuh batas tipis antara hidup dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian. Rimbo menarik napas panjang,
berusaha menelan bulat-bulat segala perasaan yang mulai menggerogoti nyalinya. Ia meludah ke tanah, mencoba menepis bisikan ketakutan yang merayap di dasar hatinya. Cuma sopir cewek, hardiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap anak buahnya yang berdiri kikuk di belakang. Wajah mereka pucat, mata mereka tak berani menatap Rahayu. Malam itu, keberanian para preman yang biasa menguasai jalanan seperti menguap entah kemana. "Jangan paksa aku," kalimat Rahayu masih terngiang di telinga Rimbo. Kata-kata itu seharusnya jadi peringatan yang mungkin akan menyelamatkan nyawanya kalau saja ia mendengar dengan kepala dingin. Tapi seperti biasa, harga diri Rimbo lebih keras dari logikanya. Ia berbalik menatap perempuan itu, suaranya meledak, "Lo pikir gua takut sama omongan lo? Mau ngajarin gua rasa sakit?" Maman kembali menarik lengan Rimbo, suaranya tercekat. "Bang, ini orang bukan orang biasa, beneran. Bang, kita salah sasaran." Tapi tangan Rimbo menepis kasar, hampir mendorong Maman jatuh. "Mundur," bentaknya, "lo semua takut." Ia melirik ke kiri dan kanan, menantang anak buahnya. Tapi tak ada yang berani menjawab. Di depan mereka, Rahayu hanya berdiri diam, seperti bayangan di tengah malam. Tidak marah, tidak gentar, dan di balik tatapan kosongnya, ada sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka seperti membeku. Maman memandang Rimbo sekali lagi, dengan tatapan yang jauh lebih jujur dari sekadar takut. "Bang, ini bukan urusan preman lagi. Ini urusan kematian." Tawa Rimbo meledak, keras, sinis, menggema di jalanan kosong. "Kematian? Hah, emangnya dia hantu? Setan?" Ia mengangkat rantai besi dari tangan anak buahnya, mencengkeramnya erat-erat. "Biar gua yang buktiin. Gua yang ajarin dia siapa penguasa jalanan ini." Dengan langkah lebar, Rimbo maju ke depan, melangkah ke arah Rahayu yang masih berdiri di sisi truk. Hanya berjarak 1 meter, Rimbo mengayunkan rantai itu ke udara. Kilatan besi berputar di tangannya, suara deritannya memecah kesunyian. Tapi di saat itu juga, Rahayu mengangkat wajahnya, dan sesuatu berkelebat di matanya. Kilat merah, seperti bara api. Sebuah bisikan lirih terdengar, bukan dari mulutnya, tapi seolah dari udara itu sendiri. "Aku sudah memperingatkan." Rimbo merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam pusaran udara dingin. Tangannya yang menggenggam rantai tiba-tiba terasa kebas. Ia berusaha mengayunkan, tapi rantai itu tak pernah sampai ke sasaran. Dalam sekejap, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya di dada, membuatnya terpental ke belakang, terhempas ke tanah keras dengan suara gedebuk yang memekakkan telinga. Jeritan Maman dan anak buah lainnya membelah malam. Mereka berlari ke arah Rimbo yang tergeletak, menggeliat kesakitan sambil terbatuk-batuk. Tak ada luka, tak ada pukulan, tapi mata Rimbo kini memancarkan ketakutan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dan di depan mereka, Rahayu masih berdiri, tegak, tak bergeser, bagai bayangan kelam yang tak tersentuh oleh waktu. Rimbo terbaring di aspal dingin, matanya menatap langit malam yang kini terasa jauh dan gelap. Dadanya sesak, bukan karena luka luar, tapi karena hantaman yang tidak masuk akal, seolah udara sendiri berubah menjadi palu raksasa yang menghantamnya dari dalam. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya gemetar hebat. Anak buahnya berkerumun, sebagian mengangkatnya, sebagian hanya menatap Rahayu dengan wajah ngeri. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang berani bertanya. Sementara itu, Rahayu melangkah perlahan mendekat, sepatu but hitamnya menyentuh genangan kecil di pinggir jalan. Setiap langkahnya seperti gema, meski tak ada suara keras. Ia tidak bicara, ia tidak mengangkat tangan, tapi seluruh suasana menjadi tegang, seolah alam pun menahan napas. Daun-daun tak bergerak, angin pun berhenti bertiup. Malam ini, waktu seperti tertahan. "Bang, ini udah bukan soal harga diri," bisik Maman dengan suara parau. "Kita gak bisa ngelawan ini." Tangannya menggenggam bahu Rimbo, mencoba menahan gerakan pria itu yang masih berkeras ingin bangkit. Tapi Rimbo, meski terengah-engah, menatap Rahayu dengan amarah bercampur bingung. Ia belum bisa menerima bahwa malam ini, dirinya bukan penguasa. "Apa, siapa lu, sebenarnya?" desis Rimbo dengan suara berat. Matanya menyipit, mencoba fokus. Tapi yang ia lihat justru bukan hanya wajah Rahayu, melainkan bayangan samar yang berdiri di belakangnya, tinggi, tanpa bentuk jelas, tetapi penuh aura kematian. Sesosok entitas, seolah mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Rimbo terkesiap,
Peluh dingin membasahi pelipisnya. "Aku bukan siapa-siapa," jawab Rahayu akhirnya, suaranya pelan seperti doa. "Aku hanya pelintas jalan, membawa amanah. Tapi jika kalian menodai jalur ini dengan niat jahat, maka yang bersamaku akan membalas." Ia memandang satu persatu wajah mereka, Maman, Ucok, Jojon, Darto, semua tertunduk, tak mampu membalas tatapan itu. Tiba-tiba, truk tangki di belakang Rahayu mengeluarkan suara retakan aneh. Seluruh bodi kendaraan bergetar sendiri, seperti marah. Suara logam bergesek itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tak ada mesin yang menyala, tak ada tangan yang menyentuh. Tapi truk itu hidup, atau lebih tepatnya, dibangkitkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Pergilah," ucap Rahayu akhirnya. "Sebelum jalan ini menelan kalian." Ia berbalik, berjalan ke arah truk tanpa menoleh sedikitpun. Anak buah Rimbo terpaku. Maman menarik Rimbo yang kini benar-benar pucat. Tanpa berkata sepatah kata, mereka mundur, satu persatu, seperti serdadu kalah perang. Saat mesin truk menyala sendiri dan kendaraan itu perlahan melaju kembali ke jalan utama, tak satu pun dari kawanan Rimbo yang berani menatap ke belakang. Malam itu, pemalakan pertama terhadap sopir BBM swasta, berubah menjadi pelajaran paling mengerikan dalam hidup mereka. Dan nama Rahayu, si sopir berkerudung, mulai dibisikkan pelan-pelan, di antara para preman, dengan satu pesan yang sama, "Jangan pernah sentuh truk putih malam-malam, kalau kau masih ingin pulang hidup." 2 malam berlalu sejak insiden itu, tapi wajah Rimbo masih diselimuti bayang-bayang kekalahan yang tak bisa dia cerna. Di sebuah warung remang di pinggir kota, Rimbo duduk terpaku dengan segelas kopi yang sudah dingin. Maman, Ucok, dan 2 anak buah lainnya hanya berani melirik sesekali, tak ada yang berani mengusik. Mereka semua tahu, ini bukan cuma soal gagal memalak, ini soal harga diri Rimbo yang diinjak-injak oleh sesuatu, atau seseorang, yang tak masuk akal. "Bang," suara Maman pelan, nyaris seperti bisikan. "Lu yakin itu, manusia?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Rimbo menggeram, meletakkan cangkirnya dengan suara berderak di meja. "Gue gak tahu, men, tapi yang pasti, gue bakal cari tahu siapa dia." Matanya menatap kosong ke depan. Di balik tatapan itu, ada amarah yang mendidih, dan ketakutan yang tak mau dia akui. Di malam yang sama, jauh dari kota, di sebuah desa tua di kaki gunung, seorang kakek renta duduk di serambi rumah panggung. Wajahnya keriput, sorot matanya kosong menatap jalanan sunyi. Ia adalah Mbah Darmo, orang yang dulu dikenal sebagai dukun sakti penjaga jalur dagang lama. Di depannya, seorang perempuan muda duduk bersila, berkerudung hitam, wajahnya bersih, tanpa rias. "Rahayu, kamu tahu, nak, jalanan yang kamu lalui itu jalur tua, jalur berdarah," suara Mbah Darmo serak, tapi jelas. "Banyak yang mati di sana. Banyak yang memburu keuntungan dengan cara kotor, mereka pikir dunia ini cuma milik mereka." Rahayu menunduk pelan, mengangguk. "Aku hanya menjalankan amanah, Mbah. Bapak pernah bilang, selama aku hidup, aku harus jaga jalur ini." Suaranya pelan, tapi penuh keteguhan. Mbah Darmo menghela napas panjang. "Dan kamu tahu, warisan yang kamu bawa itu bukan main-main." Ia memandang gadis itu dalam-dalam. "Ilmu rawa rontek bukan ilmu manusia biasa. Kamu bisa hidup, atau mati berkali-kali, tapi bayarnya selalu ada." Rahayu menatap tangan mungilnya yang tergeletak di pangkuan. "Aku tahu, Mbah, aku sudah siap." Di sudut lain kota, Rimbo mencari ke segala arah. Lewat kenalannya sesama preman, lewat dukun kampung, bahkan lewat calo pasar yang biasa tahu kabar burung. Semuanya berakhir pada satu nama yang selalu berbisik di telinganya, Rahayu, pewaris rawa rontek. Nama itu bagai kutukan yang kini mengikat pikirannya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa bisa sekuat itu? Dan malam itu, di antara kebingungan dan dendam, Rimbo mendapat kabar dari seorang dukun bayaran. Seorang pria tua bertato di wajah berbisik padanya di sudut terminal. "Kalau kau mau tahu siapa dia, kau harus ke desa Pager Wesi, tempat asal rawa rontek, tempat asal kematian." Kalimat itu menancap di hati Rimbo lebih tajam dari belati. Dengan wajah mengeras, Rimbo bangkit dari kursinya. "Kalau perlu, gua cari ke ujung dunia. Gua bakal kasih pelajaran buat cewek berkerudung itu." Di hatinya, dendam mulai menguasai logika. Tanpa sadar, ia baru saja melangkah ke arah jalur yang lebih gelap dari sekadar urusan jalanan.
Ia tengah menuju asal-muasal, kematian yang tak pernah tidur. Malam itu, Rimbo melajukan motornya menembus pekatnya jalanan lintas kota. Angin malam menusuk kulit, tapi hatinya terbakar oleh amarah dan rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Di boncengan, Maman duduk kaku, kedua tangannya mencengkeram pinggang Rimbo dengan gelisah. Mereka tak bicara sepanjang jalan. Di kepala mereka hanya terbayang satu hal, Pager Wesi, desa tua yang konon menjadi asal-usul ilmu rawa rontek, dan mungkin jawaban atas siapa sebenarnya Rahayu. Pager Wesi bukan desa biasa. Letaknya terpencil, tersembunyi di balik perbukitan yang diselimuti kabut abadi. Orang-orang kota jarang berani menyeberang ke sana. Kata orang, desa itu berdiri di atas jalur gaib, perbatasan antara dunia hidup dan mati. Tak sedikit yang masuk, tak pernah kembali. Tapi Rimbo tak peduli. Harga dirinya sudah diinjak, dan bagi seorang preman sepertinya, lebih baik mati daripada hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Saat roda motor mereka menyentuh tanah berlumpur di batas desa, hawa dingin aneh menyergap dari segala arah. Udara terasa berat, seperti dipenuhi bisikan tak kasat mata. Maman menoleh ke Rimbo, matanya penuh keraguan. "Bang, yakin kita lanjut?" Tapi Rimbo hanya mendengus. "Kita di sini bukan buat wisata, men. Kita cari tahu siapa cewek itu, dan kalau perlu, gua habisin dia sama asal-usulnya sekalian." Suaranya terdengar serak, seperti menantang maut. Mereka melewati jalanan setapak yang berkelok di antara pohon-pohon tua. Cahaya lampu motor merambat lemah di sela kabut. Di kiri kanan jalan, bayangan rumah panggung berdiri dengan sunyi. Tak ada suara, tak ada cahaya, seolah desa itu telah lama ditinggalkan, atau dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Rimbo tetap melaju, meski Maman merasa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang tidak seharusnya mereka temui. Tiba-tiba, di tengah jalan, sesosok kakek berdiri menghadang. Tubuhnya bungkuk, wajahnya tertutup caping lebar. Rimbo mengerem mendadak. "Mau kemana, nak?" Suara si kakek pelan, tapi menggema di kepala mereka. Rimbo turun dari motor, menatap si kakek tajam. "Nyari Rahayu, si sopir truk. Dia ada di sini, kan?" Suaranya menantang, tapi di balik itu, dadanya berdegup kencang. Kakek itu menoleh perlahan, matanya kelam seperti sumur tanpa dasar. "Kalau nyari kematian, kau di jalur yang benar." Jawaban itu membuat Maman bergidik. Rimbo mengepalkan tangan, menahan getaran di hatinya. "Gua gak takut," teriaknya, tapi si kakek hanya tertawa, suara tawanya serak, seperti daun kering terbakar. "Yang takut bukan yang mati, nak, tapi yang masih hidup." Tanpa menunggu jawaban, si kakek berbalik dan berjalan menembus kabut, tubuhnya seolah larut dalam kabut tebal. Rimbo terdiam sejenak, lalu menyalakan lagi motornya. "Ayo, men, kita kejar." Suaranya terdengar lebih sebagai perintah bagi dirinya sendiri. Tapi saat mereka berusaha melaju, motor itu mati mendadak. Mesin berhenti, lampu padam, dan sunyi kembali menelan mereka. Malam itu, di batas pagar Wesi, Rimbo dan Maman berdiri terperangkap dalam diam. Entah karena mesin mogok, atau karena desa itu sendiri yang menolak kehadiran mereka. Yang jelas, perjalanan balas dendam Rimbo, baru saja berubah menjadi perjalanan yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Di tempat ini, bukan dia yang memburu, tapi dia yang diburu. Udara di pagar Wesi semakin membeku. Rimbo berdiri kaku di samping motornya yang mati total, sementara Maman mulai gelisah, matanya liar menatap ke sekeliling. Mereka berdua kini benar-benar terjebak di tengah keheningan yang menakutkan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, seolah alam pun memutuskan untuk membisu. Bahkan, detak jantung mereka terasa seperti gema yang terlalu keras di telinga sendiri. Rimbo mencoba menyalakan motor lagi, berulang kali memutar kunci kontak. Mesin hanya menggeram lirih, sebelum akhirnya benar-benar mati. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. "Sial," desisnya, menendang tanah dengan kesal. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan soal mesin. Ini adalah peringatan. Pagar Wesi menolak mereka. Maman mendekat, suaranya nyaris tak terdengar. "Bang, kita harus balik, sebelum kita nggak bisa pulang." Namun sebelum mereka bisa melangkah pergi, kabut di depan mereka bergulung perlahan, membentuk siluet-siluet samar. Sosok-sosok itu berdiri tak bergerak, mengelilingi jalan setapak. Puluhan, atau ratusan, makhluk berwujud bayangan, dengan mata merah membara, menatap lurus ke arah mereka.
Rimbo menelan ludah. Tangannya refleks meraih rantai besi di pinggangnya, tapi jari-jarinya gemetar hebat. Salah satu bayangan itu melangkah maju. Wujudnya seperti manusia, tapi terlalu tinggi dan kurus, kulitnya pucat kelabu. Di wajahnya hanya ada 2 lubang mata kosong yang mengeluarkan cahaya merah menyala. "Kenapa kalian datang ke gerbang yang tak pernah kembali?" Suara makhluk itu serak, seperti bisikan dari balik liang kubur. Maman mundur setapak, hampir terjatuh. "Bang, ini bukan manusia, Bang, kita harus pergi." Rimbo menatap makhluk itu dengan mata membara, separuh karena takut, separuh karena harga diri yang terluka. "Gua cuma mau tahu, siapa Rahayu?" Bentaknya keras, berusaha mengusir rasa gentar. Tapi makhluk itu malah mendekat, dan dalam sekejap, wajahnya tepat di depan Rimbo. "Rahayu, bukan milik dunia ini. Dia penjaga jalur, dan kau sudah menyeberang batas." Tiba-tiba, dari balik kerumunan bayangan, Rahayu muncul perlahan. Ia berjalan tanpa suara, kerudung hitamnya melambai pelan diterpa angin yang entah datang dari mana. Matanya menatap Rimbo dalam-dalam, tanpa marah, tanpa benci, hanya dingin, seperti melihat seekor semut yang berjalan menuju jurang. "Aku sudah memperingatkanmu, Rimbo," katanya pelan. "Kau sudah melewati gerbang yang tak pernah kembali." Maman mematung, matanya berkaca-kaca, lututnya lemas. "Bang, kita salah, kita benar-benar salah," bisiknya, hampir menangis. Tapi Rimbo hanya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sangat kecil, dikelilingi makhluk dari dunia yang tak ia kenal, dihadapkan pada sosok perempuan yang tak bisa dia kalahkan. Malam itu, harga dirinya remuk, digantikan rasa ngeri yang menembus tulang. Dan ketika Rahayu mengangkat tangannya, kabut di sekeliling mereka berubah menjadi pusaran kelam yang menggulung seperti jurang tak berdasar. Rimbo sadar, mereka telah melangkah ke gerbang yang tak pernah kembali. Jalan pulang tertutup, yang tersisa, hanyalah bayangan kematian yang kini menjemput mereka. Dan di tempat itu, cerita Rimbo sebagai preman jalanan, berubah menjadi kisah yang takkan pernah diceritakan orang hidup. Pusaran kabut itu berputar semakin kencang, menelan Rimbo dan Maman ke dalam pusaran gelap yang seolah tak berujung. Suara-suara aneh bergema dari segala arah, bisikan, tangisan, lolongan makhluk-makhluk yang tak pernah dikenal manusia. Rimbo merasa tubuhnya melayang, lalu terhempas keras ke tanah berlumut yang dingin. Di sekelilingnya, cahaya merah darah membentuk lingkaran, seolah mereka terkurung di tengah ritual yang tak mereka pahami. Rahayu berdiri di tepian lingkaran, wajahnya dingin tanpa emosi. Di tangannya tergenggam sebilah keris kecil berukir mantra kuno. Di belakangnya, makhluk-makhluk bayangan berdiri membentuk lingkaran kedua, matanya merah membara. "Kalian melangkah terlalu jauh," suara Rahayu bergema, tapi terdengar langsung di dalam kepala Rimbo dan Maman. Dan di pagar Wesi, semua yang melanggar jalur harus diikat. Maman berusaha bangkit, tapi sekujur tubuhnya terasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mulutnya terbuka, ingin berteriak, tapi suara itu tercekik di tenggorokan. Rimbo mencengkeram tanah, mencoba meraih rantai besi di pinggangnya, tapi rantai itu meleleh menjadi asap hitam begitu disentuh. Ia menatap ke atas, ke arah Rahayu, dengan mata yang mulai diliputi ketakutan murni. "Apa yang lu lakuin? Ini apaan?" teriaknya. Rahayu berjalan mendekat, setiap langkahnya memancarkan aura yang membuat tanah retak dan udara berdesir. "Ini adalah pengikat nyawa. Upacara kuno, untuk mengembalikan kalian ke tempat yang seharusnya. Kalian bukan bagian dari jalur ini, dan jalur ini akan menelan kalian." Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Kilatan merah menyambar ke langit, dan suara dentuman keras memekakkan telinga. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak berputar, menciptakan arus pusaran hitam di sekeliling Rimbo dan Maman. Tubuh mereka ditarik, bukan secara fisik, tapi seolah jiwa mereka direnggut paksa dari tubuh. Maman menjerit histeris, wajahnya memucat, matanya melotot. "Bang, ampun, Bang, ampuni kita salah, kita salah." Teriaknya di tengah jeritan neraka yang mengitari mereka. Rimbo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa, bukan lagi preman, bukan lagi jagoan jalanan. Ia hanyalah manusia kecil yang sombong, menantang kekuatan yang tak pernah ia pahami. Air matanya menetes, entah karena ketakutan, atau karena sadar semua ini salah. "Rahayu, tolong," suaranya bergetar. "Jangan, kita, salah."
Namun, di saat itulah, pusaran mendadak berhenti. Rahayu menurunkan kerisnya perlahan. Matanya menatap Rimbo lama, sebelum ia menghela napas panjang. "Pergilah," katanya akhirnya, suaranya dingin tapi tak lagi sekeras tadi. "Tapi ingat, sekali lagi kalian sentuh jalur ini, kalian tak akan punya kesempatan kedua." Dengan satu gerakan tangan, kabut terbelah, membuka jalan keluar yang terang di depan mereka. Tanpa menunggu aba-aba, Rimbo menarik Maman dan berlari terseok ke arah cahaya. Di belakang mereka, pusaran kabut kembali menutup, dan suara bisikan perlahan memudar. Malam itu, di pagar WC, Rimbo dan Maman diselamatkan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kemurahan hati seorang penjaga jalur yang tahu kapan saatnya manusia belajar menjadi rendah. Mereka tak pernah lagi kembali ke dunia malam. Dan nama Rahayu menjadi legenda yang hidup di antara bisik-bisik preman jalanan. Pagi itu, langit pagar WC tampak kelabu. Kabut perlahan mengendap, meninggalkan jejak dingin di rerumputan. Di pinggir jalan utama kota, dua sosok berjalan terlatih, Rimbo dan Maman, dengan pakaian compang camping, wajah pucat, dan mata kosong seperti baru kembali dari liang kubur. Mereka melangkah tanpa suara, menembus pasar pagi yang mulai ramai, membuat orang-orang menoleh dengan tatapan aneh. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di malam sebelumnya. Namun desas-desus mulai beredar cepat di kalangan preman jalanan. Rimbo botak, sang preman bengis, terlihat berjalan gontai seperti orang linglung, seolah jiwanya tertinggal di tempat yang tak pernah ingin diingat. Maman, yang biasanya cerewet dan suka menggertak, kini hanya menunduk diam, seolah bisikan-bisikan dari pagar WC masih mengejar kemanapun ia pergi. Di depan sebuah warung kopi, mereka berhenti. Rimbo menjatuhkan dirinya di bangku kayu, kedua tangannya gemetar saat mencoba mengangkat gelas kopi. Namun sebelum sempat menyeruput, gelas itu terjatuh, pecah berhamburan di lantai. Semua orang di warung terdiam, menatapnya. Rimbo hanya menatap pecahan kaca itu lama, sebelum menunduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Gua, bukan siapa-siapa lagi," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Maman duduk di sampingnya, menunduk dalam-dalam. "Bang, gua mimpi, atau kita beneran nyaris mati di sana?" bisiknya, suaranya parau. Rimbo tidak menjawab, ia hanya memandang lurus ke jalan, ke keramaian pasar, tapi pikirannya jauh melayang, kembali ke saat ia berlutut di hadapan Rahayu dan makhluk-makhluk jalur gaib itu. Ketakutan itu nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tak lama, seorang lelaki tua, sesepuh preman yang dikenal sebagai Pak Angga, datang menghampiri mereka. Ia menatap Rimbo lama, lalu duduk di seberang meja. "Gua denger lu dari pagar WC," katanya perlahan. Rimbo hanya mengangguk, tanpa berani menatap matanya. Pak Angga menarik napas dalam. "Lu ngerti kan, Rimbo? Ada hal yang gak bisa lu sentuh di jalanan ini. Ada yang lebih tua, lebih kuat, dari kita." Air muka Rimbo menegang. Perlahan, ia menoleh ke Pak Angga. "Dia, Rahayu, siapa dia sebenarnya, Pak?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Pak Angga hanya menatapnya dalam-dalam, sebelum menjawab, "Dia bukan manusia, Rimbo. Dia cuma titisan jalur, penjaga batas dunia, dan dia udah ngasih lu hidup. Jangan pernah lu sebut namanya lagi, kalau lu masih mau napas di dunia ini." Rimbo menunduk, dadanya sesak. Ia, yang selama ini merasa raja jalanan, kini sadar betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, ia memutuskan meninggalkan jalanan. Rantai besi yang dulu selalu melilit di pinggangnya, ia tinggalkan di meja warung, sebagai simbol. Sejak saat itu, nama Rimbo botak tak lagi terdengar di kalangan preman. Namun cerita tentang malam di pagar WC, tetap hidup, menjadi legenda yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan, bahwa di jalanan keras sekalipun, ada batas yang tak boleh dilanggar. Dan siapapun yang berani menantang batas itu, akan kembali dari kematian dengan membawa ketakutan yang takkan pernah hilang seumur hidup. Seiring waktu berlalu, kabar tentang kejadian di pagar WC menyebar bagai angin dingin yang menyusup ke telinga para preman di berbagai sudut kota. Mereka yang mendengar, tak ada yang berani menganggap cerita itu sekadar omong kosong warung kopi. Sebab, sejak malam itu, Rimbo botak benar-benar menghilang dari peredaran, bukan karena ditangkap polisi, bukan karena kalah perang wilayah, melainkan karena ia sendiri yang memutuskan untuk pergi, menjauh dari semua. Namun bisik-bisik tentang Rahayu tak pernah mereda.
Di terminal, di parkiran liar, bahkan di gang-gang sempit tempat preman-preman biasanya memalak, nama Rahayu bergaung pelan. "Hati-hati lu, jangan macem-macem sama sopir tangki, entar Rahayu yang nyamperin," begitu kata mereka. Dan setiap kali nama itu disebut, selalu diikuti dengan lirikan waspada, seolah takut ada yang mendengar dari balik bayangan. Maman, yang kembali bekerja sebagai tukang parkir, juga berubah. Ia tak lagi berani menggertak orang. Mulutnya yang dulu selalu jumawa, kini lebih sering terdiam. Setiap malam, sebelum pulang, ia selalu menoleh ke belakang, memastikan tak ada bayangan aneh yang mengikutinya. Kadang, ia merasa ada bisikan samar di telinganya, suara lirih perempuan yang berucap, "Ingat batasmu," membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Di suatu malam, saat Maman tengah duduk sendirian di pinggir jalan, seorang sopir tangki menghampirinya. Sopir itu, lelaki muda dengan wajah lelah, menepuk bahunya dan berkata, "Bang, itu sopir perempuan yang lu ceritain, Rahayu, dia masih ada. Gue tadi lihat dia bawa tangki masuk pagar WC. Sendirian." Maman hanya menatap kosong, bibirnya bergetar, tapi ia tak sanggup berkata sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar dari jalur pagar WC. Ada gerombolan begal baru, preman-preman dari luar kota, yang mencoba menghadang truk tangki di tempat yang sama. Malam itu, warga hanya mendengar suara jeritan panjang, lalu sunyi. Paginya, ditemukan sepeda motor dan senjata tajam mereka berserakan di tepi jalur, namun para begal itu lenyap, seolah ditelan bumi. Tidak ada satupun yang kembali. Di warung-warung kopi, para preman mulai bicara dengan suara rendah. "Pagar WC, udah jadi jalur kutukan," bisik mereka. "Yang nyentuh jalur itu, bakal ditarik ke dunia Rahayu." Tak ada yang berani memastikan kebenaran cerita itu. Tapi semua tahu, jalan itu tak lagi bisa dipandang remeh. Bahkan polisi pun, konon, menghindari patroli malam di sekitar pagar WC. Malam-malam berlalu, dan nama Rahayu semakin menjadi bayang-bayang gelap di dunia jalanan. Ia bukan sekadar penjaga truk tangki, ia adalah batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan mereka yang pernah berhadapan dengannya, tahu betul, ada harga yang harus dibayar jika berani menyentuh jalur yang bukan hak mereka. Rimbo, di tempat perantauannya jauh dari kota, duduk termenung di sebuah masjid tua. Setiap malam, ia berdoa dalam diam, berharap apa yang dilihat dan dialaminya hanyalah mimpi buruk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada dunia lain yang membayangi dunia ini. Dan ia, hanyalah salah satu dari sekian banyak manusia yang nyaris ditelan. Jalur gaib itu. Malam itu, langit pagar WC berwarna kelam, lebih pekat dari biasanya. Di tikungan maut yang dulu menjadi saksi pertemuan Rimbo dan Rahayu, deru mesin truk tangki kembali terdengar. Tapi kali ini bukan Rahayu yang mengemudikan, melainkan konvoi tangki dari perusahaan baru yang berani menantang mitos. Mereka menyewa kelompok begal bayaran dari luar kota, preman-preman brutal yang tak percaya tahayul. Tujuan mereka jelas, membuka jalur pagar WC dengan kekuatan kasar. Dipimpin oleh seorang pentolan bengis bernama Gendo, mereka berbaris di sisi jalan, senjata di tangan. "Cuma cerita kampungan," geram Gendo. "Kita sapu bersih sopir-sopir di sini. Siapapun itu," anak buahnya bersorak, yakin bahwa malam ini, mereka akan kuasai jalur yang katanya angker itu. Mereka tak tahu, apa yang menanti di balik kelamnya malam pagar WC. Saat truk pertama melintas, mereka langsung bergerak. Namun, sebelum sempat mendekat, angin dingin melibas mereka seperti cambuk. Dari dalam kabut, muncul sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan jaket kulit dan celana hitam. Wajahnya teduh, matanya tajam, Rahayu. Ia berdiri di tengah jalan, seolah menantang seluruh gerombolan itu seorang diri. Gendo maju sambil tertawa menghina. "Jadi ini yang katanya penjaga jalur." Ia mengangkat goloknya dan berlari menerjang. Tapi saat golok itu nyaris mengenai Rahayu, tubuhnya terpental keras ke belakang, menghantam pohon dengan bunyi retak mengerikan. Gendo meraung kesakitan, tubuhnya mencelos ke tanah. Anak buahnya tertegun, mata mereka membelalak ngeri. Lalu kabut mulai bergerak. Dari dalamnya, muncul bayangan-bayangan hitam, berwujud samar, dengan mata merah menyala. Mereka bukan manusia, mereka adalah makhluk-makhluk jalur, para penjaga batas, yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Mereka mengelilingi para begal, menyusup ke antara mereka dengan kecepatan mengerikan. Satu persatu,
jeritan memecah malam. Gendo melihat anak buahnya ditarik masuk ke dalam kabut, tubuh mereka terhisap tanpa sempat melawan. Darah dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia berusaha berlari, tapi jalan di belakangnya sudah tertutup kabut pekat. Dan di ujung jalan, Rahayu berdiri tanpa bergerak, menatapnya dengan pandangan kosong, bukan benci, bukan marah, hanya hampa. Gendo jatuh berlutut, tangannya gemetar. "Ampun, ampuni saya." Suaranya pecah. Namun Rahayu hanya melangkah perlahan, suara sejuknya terdengar bagai bisikan angin. Batas telah dilanggar, dan jalur ini tidak mengenal ampun. Dengan satu gerakan tangannya, kabut menelan Gendo, dan suara terakhir yang terdengar hanyalah bisikan lirih, seolah ribuan suara berbisik bersamaan. Malam itu, pagar WC kembali sunyi. Namun kisah tentang perang di batas jalur tersebar lebih luas dari sebelumnya. Bukan hanya di kalangan preman, tapi di seluruh penjuru kota. Semua orang tahu, siapapun yang berani melangkah di jalur pagar WC dengan niat jahat, akan menghadapi perang yang tak bisa dimenangkan oleh manusia. Dan nama Rahayu, ia tak lagi sekadar legenda, tapi menjadi bagian dari batas yang dijaga oleh dunia lain. Beberapa minggu setelah pembantaian di pagar WC, suasana jalanan kota terasa berbeda. Preman-preman yang dulu berkeliaran kini lebih sering mengendap, menahan diri dari urusan pemalakan. Pagar WC berubah menjadi jalur yang tidak lagi disentuh, jalur maut, begitu mereka menyebutnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu bayangan lama yang kembali mengusik, Rimbo botak. Rimbo, yang sempat menghilang ke perantauan, kembali muncul di terminal kota. Tapi ia bukan lagi Rimbo yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, dan sorot wajahnya penuh dengan beban yang sulit dijelaskan. Orang-orang hanya berani menatap dari jauh. Mereka tahu, Rimbo pernah berdiri di batas maut dan kembali. Kini, ia datang bukan untuk berkuasa, tapi membawa pesan yang lebih kelam dari dendam. Di sebuah sudut terminal, Rimbo duduk bersama Maman. Malam itu, hujan gerimis turun tipis. "Men," suara Rimbo pelan, tapi berat. "Gue dengar, ada yang nyari Rahayu." Maman menoleh cepat, wajahnya berubah pucat. "Siapa, Bang? Siapa yang gila nyari dia lagi?" Rimbo menunduk. "Orang dari luar, bukan preman. Bukan juga orang jalanan. Mereka, orang dalam." Maman menatap dengan ngeri. "Orang dalam, itu berarti, mereka yang punya kuasa lebih tinggi dari hukum jalanan. Bukan sekadar begal, bukan sekadar preman. Bang, lu gak mungkin mau ikut campur lagi, kan?" tanya Maman, suaranya hampir bergetar. Rimbo menghela napas, memandang hujan yang jatuh. "Bukan soal ikut campur, men. Ini soal, ada yang mau membuka jalur itu, dengan kekuatan yang jauh lebih bahaya dari kita." Beberapa hari kemudian, kota mulai beredar isu aneh. Ada rombongan orang asing, lelaki-lelaki berpakaian serba hitam, wajah mereka keras, dan langkah mereka tenang. Mereka bukan begal, mereka bukan pengusaha, mereka adalah pemburu kekuatan, para pemanggil dari dunia hitam, yang percaya bahwa di pagar WC tersimpan energi yang bisa mereka kuasai. Dan mereka mengincar Rahayu. Rimbo tahu, jalur ini tak bisa dilawan dengan senjata atau ilmu preman. Tapi ia juga tahu, jika para pemburu itu sampai membangunkan kekuatan jalur yang sesungguhnya, bukan hanya pagar WC yang akan jadi kuburan, tapi seluruh kota bisa dilanda bencana. Di wajahnya, terselip bayang-bayang tekad, dan ketakutan yang ia genggam sendiri. Malam itu, di depan warung tua, Rimbo berdiri memandang jalur pagar WC dari kejauhan. "Kali ini, bukan soal harga diri. Ini soal hidup dan mati kita semua," gumamnya. Maman berdiri di belakangnya, menunduk dalam-dalam. Mereka tahu, bayangan lama yang mereka pikir telah berakhir, kini kembali dengan wujud yang jauh lebih mengerikan. Dan dari kejauhan, seolah menjawab bisikan hati mereka, kabut pagar WC tampak bergerak, seakan ada sesuatu yang sedang terbangun di baliknya. Kegelapan belum selesai, dan Rahayu, sang penjaga jalur, belum menghadapi ancaman yang sesungguhnya. Malam itu, pagar WC diselimuti kabut yang lebih pekat dari biasanya. Udara terasa berat, seolah langit sendiri menahan napas. Dari balik gelapnya hutan bambu di tepi jalur, muncul 5 sosok berpakaian serba hitam. Wajah mereka ditutupi kain gelap, hanya mata mereka yang terlihat dingin, tanpa emosi. Mereka adalah para pemburu jalur, kelompok rahasia yang selama ini dikenal sebagai pemanggil kekuatan dari balik batas dunia.
Dipimpin oleh seorang pria bertubuh tinggi kurus, berkalung manik-manik tulang, mereka berdiri di tengah jalur dengan tenang. Disinilah kekuatan itu bersemayam, bisik pemimpinnya, yang dikenal dengan nama Kijara. Suaranya pelan, tapi menggema, seolah diucapkan oleh ratusan suara. Di tangannya, sebuah gulungan kain hitam berisi mantra kuno, naskah terlarang yang konon bisa menaklukkan penjaga jalur. Kijara menggelar kain itu di tanah, lalu mulai merapal dengan suara rendah. Kata-kata yang ia ucapkan bukan bahasa manusia, terdengar seperti bisikan dari dalam tanah. Kabut di sekeliling mereka bergetar pelan, dan tanah mulai merekah. Maman dan Rimbo, yang mengintai dari jauh, menahan napas. "Bang, mereka benar-benar mau bangunin sesuatu," bisik Maman, suaranya nyaris tak terdengar. Rimbo mengangguk, rahangnya mengeras. Dari balik kabut, sosok Rahayu perlahan muncul, berdiri diam di tengah jalur. Wajahnya tetap tenang, tapi di balik mata itu, ada kemarahan yang perlahan bangkit. "Pergilah," suaranya pelan, tapi Kijara hanya tersenyum sinis. "Kami tidak datang untuk pergi, penjaga jalur. Kami datang untuk menguasaimu, dan kekuatan yang kau lindungi." Ia mengangkat kedua tangannya, tinggi-tinggi, dan dari tanah yang merekah, muncul bayangan-bayangan hitam yang menyerupai tangan, merangkak keluar. Suasana menjadi mencekam, tanah bergetar, udara berdesir, dan suara lirih seperti ratapan memenuhi udara. Rimbo yang melihat dari jauh, merasakan tubuhnya kaku. "Bang, kita harus..." Maman belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ketika Kijara menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Pusaran angin hitam meledak dari pusat mantra, menyebar seperti gelombang kejut ke segala arah. Namun Rahayu hanya mengangkat tangannya pelan. Dalam sekejap, bayangan-bayangan yang muncul dari tanah terhenti, lalu mencair seperti lilin terkena panas. Kijara tersentak, wajahnya berubah pucat. "Kau..." bisiknya. Rahayu melangkah maju, suaranya dingin dan tegas. "Kau bukan siapa-siapa di hadapan jalur. Kalian, bukan pemburu. Kalian hanya mangsa yang belum tahu kapan harus berhenti." Dalam hitungan detik, angin bergemuruh, dan dari balik kabut, makhluk-makhluk penjaga jalur bermunculan. Suara jeritan membelah malam, ketika para pemburu satu persatu terhisap ke dalam kabut pekat. Kijara berusaha melawan, melontarkan mantra terakhir, tapi semua itu sia-sia. Pagar Wesi menelan mereka, tanpa sisa. Dan malam itu, dunia jalanan kembali diingatkan, bahkan orang-orang yang merasa paling sakti, tetap tak berdaya di hadapan sang penjaga jalur. Rimbo dan Maman hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Dan dalam diam, mereka tahu, apa yang barusan terjadi bukan akhir dari segalanya. Ini adalah pertanda, bahwa pagar Wesi bukan sekadar batas jalan. Ia adalah batas dunia, yang tak pernah bisa dimiliki siapapun. Fajar menyingsing di balik kabut pagar Wesi, tapi sinar mentari seolah enggan menembus pekatnya jalanan itu. Di tengah jalur, Rahayu berdiri seorang diri. Kerudung hitamnya berkibar diterpa angin pagi. Di hadapannya, tanah yang semalam merekah kini kembali rapat, tak ada bekas pertempuran, tak ada jejak para pemburu jalur yang mencoba menaklukkan batas itu. Seolah mereka memang tak pernah ada, atau mungkin memang tak seharusnya ada di dunia ini. Rahayu menatap ke kejauhan, ke arah kota yang mulai bangun dari tidur. Ia tahu, pagar Wesi akan selalu menjadi jalur yang menarik orang-orang serakah, orang-orang yang ingin menantang batas hidup dan mati. Tapi ia juga tahu, tugasnya belum selesai. Ia bukan manusia biasa, bukan pula makhluk gaib sepenuhnya. Ia adalah pengikat dua dunia, penjaga jalur yang diberi mandat sejak kelahirannya. Di kejauhan, Rimbo dan Maman berdiri terpaku, menyaksikan punggung Rahayu dari balik rerimbunan pohon. Tidak ada dendam, tidak ada amarah di mata mereka. Hanya penghormatan, dan rasa takut yang tak berani mereka ucapkan. Rimbo menggenggam rantai besinya yang sudah berkarat, lalu melemparkannya ke tanah. "Dia bukan musuh kita, men," bisiknya pelan. Maman menunduk, mengangguk. "Dia, pelindung kita, Bang. Pelindung jalanan ini." Hari itu, Rimbo mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia takkan pernah lagi menyentuh dunia malam. Ia sadar, ada kekuatan yang tak bisa dilawan oleh nyali atau senjata. Jalanan punya aturannya sendiri, dan siapapun yang berani melanggarnya, harus siap menghadapi batas yang lebih mengerikan dari kematian. Ia dan Maman berbalik, meninggalkan pagar Wesi, meninggalkan dunia lamanya, menuju hidup baru. Sementara itu, di kota,
cerita tentang Pagar Wesi dan Rahayu menyebar lebih luas dari sebelumnya. Tapi bukan sebagai cerita horor murahan atau kisah jagoan jalanan, melainkan sebagai peringatan bahwa ada hukum yang lebih tua dari hukum manusia. Hukum yang dijaga oleh mereka yang tak terlihat dan tak terkalahkan. Rahayu, sang sopir perempuan, menjadi bayang-bayang yang hidup di antara bisik-bisik jalanan. Malam-malam berikutnya, truk-truk tangki melintas aman di Pagar Wesi. Tak ada yang berani menghadang. Para sopir selalu menyapa jalur itu dengan salam pelan, seolah memberi hormat pada sesuatu yang menjaga di sana. Dan setiap kali roda truk melaju di tikungan sunyi itu, angin berdesir lembut, seperti jawaban dari sang penjaga jalur. Rahayu tetap muncul sesekali di jalanan, mengemudikan truknya sendiri. Wajahnya tetap sama, tenang, dingin, tak tersentuh, tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dan tak ada yang berani bertanya. Tapi semua tahu, selama Rahayu ada di jalur itu, tidak akan ada yang berani bermain-main dengan nyawa di Pagar Wesi. Ia adalah batas, ia adalah pengawal, ia adalah bagian dari dunia yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Dan Pagar Wesi tetap berdiri sebagai jalur sunyi di antara hidup dan mati. Sebuah pengingat bahwa di dunia ini ada hal-hal yang lebih kuat dari dendam, lebih tajam dari senjata, dan lebih kekal dari kematian. Dan penjaga jalur, Rahayu, akan selalu ada, menunggu di batas yang tak pernah bisa dilampaui oleh siapapun.